Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan hari ini kita akan mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang konsep pernikahan dalam Islam. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian nikah, hukum-hukum nikah, dan khitbah, kali ini kita akan membahas tentang mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Mahram adalah orang baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sebab haram dinikahi untuk selamanya. Yang kedua, sebab haram dinikahi untuk sementara. Sebab haram dinikahi untuk selamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab. Ya. Yang pertama, ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya, sampai ke buyut, sampai ke atasnya lagi, ya. Itu haram dinikahi. Yang kedua, anak perempuan. Ya, anak perempuan beserta semua jalur ke bawahnya. Yang ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya. Yang kelima, saudara perempuan secara mutlak. Yang ketujuh, keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak. Yang berikutnya, anak perempuan dari saudara laki-laki, berarti keponakan, ya. Anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya, berarti keponakan ini. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Al-ayah, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Ya, itu haram dinikahi untuk selamanya. Yang berikutnya, wanita-wanita yang haram dinikahi yang dikarenakan pertalian pernikahan. Ya, mereka adalah yang pertama, istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya. Yang kedua, ibu istri atau ibu mertua dan neneknya istri, ibunya ibu mertua sampai terus ke atasnya. Itu haram dinikahi karena pertalian pernikahan antara kita dengan istri atau antara ayah kita dengan ibu kita. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
lanjutan dari ayat yang tadi, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum. Al-ayah. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri. Tapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan kamu sudah ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawini anaknya istri. Ya. Jadi kalau misalkan sebelum kita menikah dengan seorang istri dan istri itu punya anak, dia bawa anak, ya, tapi sebelum kita mencampuri atau menggauli istri kita, tapi sudah kita ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawini anak perempuannya. Tapi jika sudah dicampuri, sudah digauli istrinya, maka tidak boleh dinikahi selamanya karena pertalian pernikahan. Yang berikutnya, wanita-wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan atau radha'ah. Ya. Ibu yang menyusui dan saudara sesusuan. Yang berikutnya, wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an. Li'an adalah sumpah atas persaksian seorang suami yang menyaksikan istrinya berzina, namun tidak memiliki saksi yang lain selain dirinya. Ya, jadi menyaksikan istrinya berzina tanpa mempunyai saksi yang lain. Ya, jadi dirinya sendiri yang menyaksikannya. Adapun sumpah lafaznya, ya, lafaz dari sumpah li'an adalah aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Seperti itu. Yang berikutnya, sebab haram dinikahi untuk sementara. Yang pertama, karena pertalian pernikahan. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi oleh laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak ataupun iddah wafat. Ya. Itu haram dinikahi untuk sementara. Ketika sudah melewati masa iddahnya, diperbolehkan untuk dinikahi. Yang berikutnya, yang sebab haram dinikahi untuk sementara, talak ba'in kubro atau talak 3. Bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak 3, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu selama ia belum dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan kembali dan melalui masa iddah. Ya, jadi ketika seorang suami menalak istrinya, ya, aku ceraikan kamu, itu talak 1 jatuh kepada istrinya, kemudian mereka bergaul kembali, ya, maka secara otomatis langsung rujuk gitu, ya. Ketika yang kedua menalaknya lagi, ya, aku ceraikan kamu misalkan, ya, langsung jatuh talak kedua, ya. Setelah itu bergaul lagi, rujuk kembali, ya. Yang ketiga, aku ceraikan kamu, ya. Yang ketiga kali udah itu masuk ke dalam talak ba'in kubro. Jadi ketika selesai di talak 3, setelah itu menyesal si suami atau istrinya tidak mau, ya, dan pengen menikah lagi dengan istrinya itu, nggak boleh, haram hukumnya sampai si istrinya itu yang tadi sudah di talak 3, yang sudah diceraikannya itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan diceraikannya lagi dengan
laki-laki tersebut dan melampaui masa iddah talak. Ya, jadi seperti itu haram dinikahi itu sementara. Boleh dinikahi sampai tuh perempuan ya dinikahi oleh laki-laki lain dan diceraikannya juga, atau meninggal ya dan melewati masa iddahnya. Jadi hati-hati, makanya seorang laki-laki ketika sudah memegang prinsip untuk menikah dengan seorang yang mendampingi hidup yang abadi, ya harus berhati-hati dalam berucap ya. Jangan sampai perkataan saya ceraikan kamu walaupun adanya nada bercanda atau segala macam yang menyindir ya ke arah sana, ya ke arah perceraian, pulangkan saja kamu ke orang tua kamu, itu maksud perceraian. Ya, hati-hati makanya dengan ucapan. Lanjut, sebab haram dinikahi sementara. Yang pertama, yang berikutnya, memadu dua orang perempuan bersaudara. Ya, diharamkan bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan menikahi beberapa wanita. Di antaranya saudara perempuan istrinya, ya baik kandung seayah ataupun seibu. Jadi nggak boleh tuh, ya madu dua orang perempuan bersaudara sama kakaknya, sama adiknya. Saudara perempuan ibu istrinya atau bibinya istri, ya baik kandung seayah ataupun kandung seibu dengan ibu istrinya. Ya bibinya istri, ya paham ya? Tidak boleh menikahi kecuali kalau misalnya kita sudah menceraikan istri kita. Berikutnya, saudara perempuan bapak istrinya. Saudara perempuan bapak istrinya. Bibi istrinya, betul ya, bibi istrinya. Ya, baik kandung saya ataupun seibu. Intinya bibi istrinya itu saudara perempuan istrinya tidak boleh dinikahi untuk sementara. Yang berikutnya, yang keempat, anak perempuan saudara perempuan istrinya, baik kandung seayah ataupun seibu. Keponakan istri, ya istri punya ponakan, ya nggak boleh kita nikahin, ya dua orang perempuan bersaudara, nggak boleh bersamaan dengan istri kita. Berikutnya, anak perempuan saudara laki-laki istrinya. Saudara laki-laki istri, ya sama ya, ponakan ya, ponakan istrinya. Yang berikutnya, yang terakhir, semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya, ya yang sepersusuan sama istrinya dinikahi, haram dinikahi untuk sementara karena memadu dua orang perempuan yang bersaudara. Berikutnya, berpoligami lebih dari 4. Seorang laki-laki yang telah beristri 4 haram baginya menikahi wanita yang lain, karena secara syariat telah menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah maksimal dengan 4 orang wanita. Ya, poligami ya ini ya maksudnya ya, bukan sekali nikah habis cerai nikah lagi, bukan ya. 4 istri maksimal. Yang kelima, perbedaan agama. Ya ini jelas tidak boleh dinikahi sementara selama dia masih dalam keadaan non muslim. Perempuan musyrik, ya di mana ia haram dinikahi oleh laki-laki yang muslim. Yang berikutnya, perempuan muslimah, di mana ia haram dinikahi oleh laki-laki non muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain Islam. Larang nih perbedaan agama, ya. Sampai menunggu si pasangannya tersebut memeluk agama Islam. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya itu untuk main-main saja Pak? Itu urusan dia sama Allah, ya.
masuk Islam dulu, nanti habis itu ketika sudah nikah masuk lagi agama Nasrani atau agama yang lain ya. Apa kira itu cukup untuk materi mahram ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Bagi yang kurang mengerti, kurang paham, bisa di review lagi video ini ya, bisa diulang lagi, atau bisa juga baca kembali buku-buku ya fikih yang berkaitan dengan mahram. Karena ini hati-hati nih ya, ternyata banyak yang sering ketukar ya, banyak yang bingung mana mahramnya, mana yang halalnya. Apa kira cukup? Terima kasih. Afwan minkum. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.